Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi bersama teman-teman saya terkait bidang informatika dalam Pancasila. Di sini hasil diskusi kita berjudul plagiarisme dan hak cipta dalam perspektif Pancasila, menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sebelum kita lanjut memaparkan materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafael Alfredo Rahman dengan NPM 2470061111145. Perkenalkan, nama saya Rafa Hazanoval dari Informatika dengan NPM 2470061111135. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, NPM saya 24700611139. Perkenalkan, nama saya Reja Pari Pauji, NPM saya 2470061111124. Perkenalkan, nama saya Mahardika Raditya Firdaus dengan NPM 2470061111148. Perkenalkan, nama saya Rosyada Adli dengan nomor NPM 2470061111169. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan atau dipatenkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta melindungi karya yang merupakan pemikiran, bukan hanya ide. Hak cipta berlaku untuk berbagai karya seperti tulisan, musik, lukisan, pahatan, program komputer, database elektronik. Hak cipta memberikan keuntungan ekonomi kepada pemiliknya, serta melindungi karya dari pencurian, plagiarisme, dan penggunaan tanpa izin. Nah, untuk plagiarisme adalah pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan buatan sendiri. Istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiarius yang berarti mencuri karya orang lain. Nah teman-teman, plagiarisme itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Dan yang kedua, plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Yang terakhir, plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada plagiat ide. Plagiat ide ini sangat sulit dibuktikan karena ya ide itu bersifatnya gagasan ide itu bersifatnya abstrak, sehingga memungkinkan memiliki kesamaan dengan orang lain. Dan yang memungkinkan lagi terjadi adanya 2 ide yang sama pada 2 orang yang berbeda gitu. Terus ada plagiat kata demi kata atau word of word plagiarism. Tipe ini hampir sama dengan slavish copy, yakni mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa menyebutkannya. Ini biasanya disebut sebagai plagiasi ya pada karya tulis. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial, sehingga seluruh ide yang ada atau gagasan penulisannya benar-benar diambil. Plagiat ini banyak dilakukan ya seperti di karya tulis seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Terus ada plagiat sumber atau plagiarism of source. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang sangat fatal biasanya dalam karya tulis karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya, serinci-rincinya referensi yang diambil. Dan yang terakhir, yang keempat ini ada plagiat kepekarangan, plagiarism of authorship. Plagiat ini biasanya terjadi pada karya tulis yang disusun oleh orang lain, kemudian plagiat ini diambil isi-isinya itu untuk membohongi publik biasanya gitu tindakan ini. Misalnya kita mengganti cover atau sampul bukunya menggunakan nama kita, padahal itu karya orang lain, yang dimana itu sangat salah. 2. Jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Jenis plagiat ini dibagi lagi menjadi 2, yakni plagiat sengaja. Jenis plagiat yang ditunjukkan untuk seseorang yang melakukannya secara sadar, menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, maupun teori tanpa mententukan sumber. 2. Plagiat tidak sengaja. Jenis plagiat ini dilakukan saat seseorang tidak sengaja menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain karena kurangnya pemahaman seseorang dalam mengutip. 3. Jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Kemudian jenis plagiarisme ini juga dibagi berdasarkan beberapa pola, yakni plagiarisme total, yaitu plagiarisme yang dilakukan saat seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaimnya sebagai karyanya. Plagiarisme parsial, yakni tindakan plagiarisasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagai hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri, dengan mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, tanpa menuliskan sumbernya. C. Autoplagiasi, self-plagiarisme, yakni jenis plagiarisme yang dilakukan saat seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya ketika penulis artikel ilmiah menulis atau mengcopy paste bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan
tanpa menyebutkan sumbernya. D. Plagiarisme antar bahasa, yakni jenis plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulis menjadikannya hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika dan akademik yang memiliki konsekuensi serius di berbagai bidang. Di dunia pendidikan, mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dapat menghadapi berbagai sanksi, seperti nilai buruk, penundaan pemberian hak-hak tertentu, pembatalan nilai mata kuliah, hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Di tempat kerja, plagiarisme juga dapat berakibat fatal. Karyawan yang melakukan plagiarisme berisiko kehilangan pendapatan, merusak reputasi profesional mereka, hingga menghadapi kasus pengadilan yang bisa berujung pada proses pidana. Dalam hal hukum, plagiarisme diakui sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Pelaku dapat dikenakan peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, bahkan hukuman penjara dan denda. Selain itu, pelaku juga dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Secara keseluruhan, plagiarisme tidak hanya merusak integritas dan kejujuran di dunia akademik dan profesional, tetapi juga dapat menghancurkan hubungan antar individu, baik secara pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai hak cipta, serta menghindari tindakan plagiarisme demi menjaga kehormatan dan kredibilitas diri sendiri maupun orang lain. Hubungan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak dan martabat orang lain sebagai sesama manusia, mengedepankan keadilan dalam interaksi sosial, termasuk dalam aspek intelektual dan profesional. Kaitannya dengan plagiarisme, melanggar hak kemanusiaan. Plagiarisme mengabaikan hak cipta dan kerja keras individu yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitas dalam menghasilkan karya. Tindakan ini mencerminkan ketidakadilan karena orang yang menciptakan karya tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Tidak beradab. Mengambil karya orang lain tanpa izin adalah tindakan tidak beretika dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. Dalam konteks kemanusiaan, plagiarisme menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain sebagai manusia yang memiliki hak atas hasil karyanya. Merusak integritas diri. Tindakan plagiarisme juga merupakan pelakunya karena menunjukkan kurangnya nilai moral dan etika yang bertentangan dengan sifat beradab. Makna sila kelima Pancasila. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima yaitu mengajarkan untuk menciptakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penghargaan terhadap hasil karya, menghormati hak milik orang lain baik material maupun intelektual. Kaitannya dengan plagiarisme yaitu satu, tindakan tidak adil. Plagiarisme adalah bentuk ketidakadilan karena pelaku mendapatkan keuntungan, pengakuan nilai, penghargaan dari karya orang lain tanpa memberikan kontribusi nyata. Ini merugikan pencipta karya yang seharusnya mendapat manfaat dari hasil jerih payahnya. Yang kedua yaitu merusak keadilan sosial. Ketika plagiarisme dibiarkan, hal ini menciptakan ketimpangan sosial terutama dalam dunia akademik atau profesional. Pelaku plagiarisme bisa saja mendapat penghargaan yang tidak layak sementara orang yang bekerja keras tidak dihargai. Yang ketiga yaitu menghambat inovasi. Plagiarisme merusak iklim kompetisi yang sehat. Jika seorang takut karyanya dicuri, semangat untuk menciptakan inovasi baru bisa menurun. Ini bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial di mana semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kesimpulannya yaitu sila kedua menekankan bahwa plagiarisme adalah tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan karena tidak menghormati hak individu atas karya cipta. Sila kelima menekankan bahwa plagiarisme mencederai keadilan sosial dengan memberikan keuntungan yang tidak pantas kepada pelaku sekaligus merugikan pencipta karya. Jadi, kita sebagai bangsa yang menjunjung nilai Pancasila, kita perlu menolak plagiarisme dan mendukung penghormatan terhadap hak-hak cipta demi menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Kesannya, saya rasa cukup menarik. Bagus, rating dari saya 8/10. Penyampaian yang digunakan sangat menarik, dimulai dari seluk-beluk materi yang akan dijelaskan dan cara penyampaian yang tidak seperti dosen lain. Mata kuliah ini bermanfaat dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila. Unik menurut saya karena sifatnya itu bersifat diskusi, tidak hanya menjelaskan secara teoritis, yang dimana ini bagi saya sebagai maba itu sangat baru, sangat fresh gitu loh. Ini mata kuliah ini sangat menarik dan memberikan banyak pengetahuan baru. Saran saya ya untuk kedepannya gitu loh, semoga mata kuliah Pancasila ini bisa lebih interaktif lagi diskusinya dan juga lebih banyak kelas offline-nya agar mahasiswa yang menonton video secara online bisa memahami langsung dari bapaknya sendiri di diskusi di mata kuliah saat pertemuan offline nanti atau luring. Semoga nanti tidak banyak kelas yang online, agar mahasiswa bisa lebih mengerti pelajaran yang disampaikan. Memberikan media pembelajaran yang menarik seperti video interaktif atau infografis untuk membantu pemahaman.
Saya menyarankan lebih banyak penggunaan media interaktif seperti simulasi atau aplikasi untuk membantu memahami materi. Mungkin untuk pesan, lebih diadakannya kuis atau cerdas cermat untuk memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran.